Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam Ojo Lali Bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 23 Januari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan fitnah yang dilakukan para ahli Taurat pada Yesus. Mereka mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Mengapa Yesus difitnah? Karena Yesus melakukan kebaikan-kebaikan pada banyak orang. Karena Yesus melakukan pelayanan dengan tulus, tanpa ada kepentingan untuk dirinya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang mendengarkan pengajaran Yesus, serta meminta kesembuhan dari Yesus. Yesus melakukan semuanya dengan tulus dan baik. Kehadiran Yesus disukai oleh banyak orang. Yesus punya kuasa untuk mengusir setan dan setan tunduk pada Yesus. Kehadiran Yesus memang berbeda. Rupanya membuat orang Farisi dan para ahli Taurat tersinggung. Karena mereka tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Karena kalau mereka melayani yang dipikir Allah, bagaimana mereka dikagumi, disanjung. Karena itu pilihan mereka adalah memfitnah Yesus dengan keji. Bahwa Yesus melakukan semua karena kuasa Beelzebul. Saudara yang dikasihi Tuhan, sifat mudah memfitnah kaum Farisi dan para ahli Taurat sekarang menjalar dalam kehidupan beriman kita. Banyak sekali dari kita yang memiliki kebiasaan, hobi untuk memfitnah. Rupanya kita tidak jauh berbeda dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat. Maka lewat kisah Injil hari ini kita diingatkan bahwa fitnah itu dosa. Karena itu kita perlu memperbaharui diri kita. Kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga pikiran kita. Kita perlu menjaga mulut kita agar tidak mudah memfitnah. Tapi kehadiran kita hendaknya menjadi berkat. Kata-kata kita hendaknya menjadi pujian yang membawa orang pada kesatuan hati dengan Tuhan. Maka jadilah hidup kita berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.